Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara talkshow dan pelatihan Safety Driving dan Emergency Ambulance Training. Talkshow sesi pertama bertemakan Safety Driving for Ambulance. Kelistrikan Talkshow sesi pertama bertemakan Safety Driving for Ambulance, kelistrikan ringan kendaraan mobil, teknik komunikasi, dan pemahaman handy talkie. Kemudian dilanjutkan break sholat dan makan. Kemudian talkshow sesi selanjutnya bertemakan emergency ambulance training, dilanjutkan konsolidasi anggota FAS dan diakhiri dengan acara penutup. Acara talkshow akan dipimpin oleh Bapak Arif Lutfi SP selaku moderator. Beliau merupakan berprofesi sebagai amil BMT Amanah Ummah. Beliau lahir di Surakarta tanggal 21 Juni. Jenjang pendidikan SD Negeri 2 Klaten, SMP 6 Klaten, SMA Muhammadiyah 1 Klaten, S1, dan perguruan tinggi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Kemudian jabatan di Lembaga Forum Ambulans Soekarjo Bersatu, Divisi Pelatihan FAS. Memasuki acara inti yang akan dipimpin oleh Bapak Arif Lutfi, kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan menjelang siang kali ini. Selamat pagi. Iya, kurang semangat dong. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Biar nggak ngantuk ya Pak. Nah, yang mau ngopi nanti kita siapkan kopinya tapi belum datang. Ya, telah hadir pada kesempatan kali ini dua pembicara dari Dinas Sukoharjo yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Aprilia Teresia yang lahir di Pati tanggal 3 April tahun 81. Kemudian saat ini beliau berprofesi sebagai kedokteran umum FKUKI Jakarta. Oh, S1-nya ya? Ya, mohon maaf Bu. Kemudian yang kedua di S2-nya di MPM UNS. Jabatan di lembaga subkoordinator pelayanan kesehatan rujukan Dinas Kesehatan Sukoharjo. Dan telah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang kedua, Bapak Didik yang sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman. Beliau lahir di Sukoharjo tahun 83, alamat beliau ini di Kerajaan Waru Sukoharjo. Ini yang mau silaturahim monggo ini bisa catat nomor telepon beliau 087 883 768 277. Nah, nanti japi ke saya, Pak. Rada cepet sithik iki wis wayahe men. Pesan untuk beliau tetap semangat menebar kebaikan. Baik, mohon untuk dari tim mempersiapkan materi yang pertama dari Dinas Kesehatan untuk dipersiapkan slide-nya. Kepada Dr. Aprilia Teresia, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin untuk berdiri nggih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami pada kesempatan ini
ingin mewakili dari Bu Kepala Dinas Kesehatan maupun Ibu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini secara pribadi dan menugaskan kepada kami untuk dapat memberikan sedikit materi dalam acara talkshow safety driving dan emergency ambulance training. Mungkin materinya bisa dari kami memberikan tentang kebijakan pelayanan ambulan. Mungkin kami ingin tahu yang penyedia ambulan di sini sudah memiliki izin belum? Tahu tidak kalau menyediakan layanan ambulan harus berizin? Belum tahu nggih, semuanya nggih. Ya. Nanti akan kami sampaikan. Slide-nya belum bisa nggih? Mas. Dan Oke. Jadi bagi semua penyedia ambulan itu sebenarnya harus memiliki izin. Oke. Jadi untuk yang vaskes ya, ambulan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan secara otomatis izinnya masuk di izin fasilitas pelayanan kesehatannya. Tapi yang perlu kita cermati adalah pelayanan-pelayanan ambulan yang disediakan oleh pihak swasta. Seperti yang tergabung di FAS ini kebanyakan mungkin yang satunya Mas. Mas, yang satunya. Yang ini, yang ini deh. Oh ya benar. Tanggal 25 Juni nggih. Ya, jadi kita ada Permenkes 14 tahun 2021 itu tentang perizinan berusaha beresiko di sektor kesehatan. Jadi pelayanan ambulan ini termasuk usaha yang beresiko. Jadi semua penyedia layanan ambulan itu harus memiliki NIB atau nomor izin berusaha. Nah, nanti coba dilihat kembali di organisasi masing-masing apakah sudah mempunyai NIB atau belum. Next, tolong di halaman selanjutnya. Nah, kenapa kok sekarang ambulan itu sebenarnya kalau aturan izin sebenarnya sudah lama, mungkin belum disosialisasikan untuk bahwa ambulan itu harus berizin. Tetapi mulai tahun 2000 sebelum pandemi sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah memulai bahwa kebijakan bahwa seluruh ambulan yang beroperasi itu harus terdata. Dan nantinya ambulan-ambulan yang nantinya dianggap memenuhi standar dan berizin nanti akan harus diregistrasikan ke Kementerian Kesehatan. Jadi di pelayanan kegawat dauratan sendiri, Kementerian Kesehatan tuh mempunyai suatu program yang namanya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Nah, ini merupakan suatu mekanisme pelayanan pasien gawat darurat yang terintegrasi dengan menggunakan kode akses 119. Mungkin yang belum tahu sekarang kalau ada kecelakaan atau kasus-kasus kegawat dauratan pasien itu bisa langsung call 119. Nah, itu nanti akan dihubungkan ke 119 di masing-masing kabupaten. Di Kabupaten Sukoharjo sendiri kami sudah memiliki PSC 119 yang mungkin sudah sering bekerja sama terutama di penanganan pasien kegawat dauratan dengan jenengan semua itu. Jadi nantinya itu akan di tiap kabupaten akan tersedia PSC 119 ini. Nah, dan harapannya pelayanan ambulan yang diberikan nantinya akan seluruhnya itu akan sesuai standar. Oleh karena itu, kabupaten kota wajib melakukan pendataan ambulan yang beroperasi di wilayahnya masing-masing. Nah, nanti kemungkinan ke depan itu mungkin ada dari puskesmas mungkin akan datang ke tempat
Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengecek ambulan yang ada di tempat saudara itu sudah memenuhi standar atau belum. Dan kemudian akan didata di kami di tingkat kabupaten. Kemudian selanjutnya. Nah, ini nggih. Keberhasilan penanganan kegawat daruratan sendiri yang sebelum sampai ke fasilitas kesehatan itu yang utama adalah transportasinya. Jadi ambulan ini adalah berperan besar dalam penanganan kasus kegawat daruratan sebelum pasien ini dapat ditangani di fasilitas kesehatan. Penanganan yang benar dan tepat, penanganan pertama yang benar dan tepat pada korban, misalnya korban kecelakaan lalu lintas ataupun gawat daruratan di rumah, itu dapat mengurangi resiko terjadinya kecacatan maupun kematian pada pasien. Kebanyakan karena kesalahan dari penolong itu malah membuat atau memperburuk kondisi dari pasien. Jadi ingin menolong, tapi karena kesalahan prosedur, bukannya menolong malah mencelakakan. Nah, itu yang tidak ingin kita hadapi bersama. Nggih. Lanjut, nggih. Nah, ini nggih. Jadi nanti diharapkan ini dari sistem SPGDT ini alurnya itu prinsipnya respon cepat. Jadi 15 menit itu diharapkan penolong sudah sampai di lokasi korban yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu kami PSC 119 itu tidak bisa beroperasi sendiri karena keterbatasan sarana, prasarana maupun SDM. Untuk puskesmas maupun rumah sakit mereka sudah melayani di dalam gedung. Jadi untuk harapan datang ke lokasi juga amat sangat kecil. Oleh karena itu kami melibatkan masyarakat maupun pelayanan ambulan yang ada untuk membantu kami dalam penanganan kasus kegawat daruratan. Nggih. Lanjut, nggih. Nah, ini nggih layanan kegawat daruratan itu jadi di lokasi kejadian, yaitu nanti yang salah satunya dari jenengan semua nggih sebagai penyedia layanan ambulan itu diharapkan sudah dapat dan mampu memberikan pertolongan pertama sebelum dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi diharapkan semua penyedia ambulan itu mempunyai SDM yang terlatih, kemudian dapat merespon evakuasi dengan cepat dan tepat dan memiliki akses komunikasi. Jadi jaringan komunikasinya nanti diharapkan satu di tingkat kabupaten yang bisa diakses semuanya. Jadi komunikasinya akan lebih mudah. Lanjut nih. Nah, ini jadi registrasi atau pelayanan ambulan itu sendiri itu merupakan salah satu aspek untuk memperkuat sistem penanganan kegawat daruratan di Indonesia khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Lanjut. Regulasinya ini nggih. Jadi dasar-dasar hukum yang terkait dengan ambulan itu ada peraturan tentang praktek kedokteran walaupun sistem rujukan. Kemudian untuk ambulan sendiri itu ada terutama untuk perizinannya itu ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko di sektor kesehatan. Di ambulan termasuk di perizinan sistem evakuasi medis. Nanti bisa di-download, dipelajari, di situ sudah tersedia nggih syarat-syarat perizinan dan standar yang harus dimiliki oleh ambulan. Lanjut nih. Nah, ambulan sendiri adalah jadi intinya mungkin banyak yang dulu itu ambulan itu ada kekeliruan nggih. Kayak kendaraan jenazah itu disebut ambulan juga dulu. Jadi
sekarang dibedakan. Ambulan itu adalah transport orang hidup, jadi membawa orang hidup. Nah, yang memindahkan korban atau pasien dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari tempat kejadian ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dari fasilitas kesehatan yang satu ke fasilitas kesehatan yang lain. Di dalamnya, dan ambulan ini bukan hanya mobilnya. Ambulan ini baru disebut ambulan ketika dia diberi obat-obatan yang lengkap dan sarana yang lengkap. Kemudian tenaga yang membawa ambulannya juga merupakan tenaga yang terlatih. Lanjut. Nah, ini nggih. Tujuan kami nanti akan melakukan pendataan ambulan itu tujuannya untuk mempermudah monitoring pelayanan ambulan. Jadi ambulan-ambulan itu yang melayani kita dengan mudah dapat memantau pelayanannya nggih. Dan lanjut nggih. Lanjut aja. Nah, ini nantinya yang akan kami lihat di penyedia layanan ambulan. Pertama, jenis ambulan yang dimiliki. Apakah nanti ambulan transport atau ambulan gawat darurat. Kemudian tenaganya yang bekerja di dalamnya, terlatih atau tidak. Kemudian interiornya apakah memenuhi standar ambulan atau tidak. Kemudian tata tertib berkendaraan. Seringkali kita dapat keluhan dari masyarakat, ada banyak sekali penyedia ambulan yang tidak bertanggung jawab, sekedar merasa karena punya sirine atau membawa pasien gawat terus berkendara dengan seenak hati. Itu juga membahayakan masyarakat pengguna kendaraan yang lain. Mungkin nanti Pak Didik yang bisa lebih menjelaskan untuk tata tertib berkendaraan ambulan. Kemudian harus dilengkapi oleh alat komunikasi ambulannya sehingga bisa berkomunikasi baik dengan fasilitas pelayanan kesehatan maupun nanti dengan pusat komando. Nah, itu makanya di ambulan juga harus tersedia alat komunikasi. Kemudian penyelenggaranya, jadi ini yang memiliki siapa? Apakah pemerintah daerah, TNI Polri atau swasta, pihak swasta ataupun organisasi-organisasi masyarakat yang lain. Itu juga harus jelas. Kemudian pembiayaannya, kemudian apakah penyedia layanan ambulan itu mempunyai prosedur pelayanan. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Kapolres, punya SOP atau tidak dalam melakukan pelayanan. Itu juga akan dilihat. Lanjut. Nah, ini jenis ambulan nanti. Kalau yang kita miliki karena kita bukan daerah yang kepulauan, jadi ambulan yang kita miliki adalah ambulan transportasi yang di darat. Untuk yang di udara, kita itu karena mahal sekali, jadi tidak memiliki. Jadi itu hanya dimiliki oleh Kementerian ataupun Dinas Kesehatan Provinsi. Ada dibagi dua, ambulan transportasi dan ambulan gawat darurat. Ini yang membedakan nanti adalah interiornya dan alat-alat yang ada di ambulan. Nanti bisa dilihat di Permenkes yang tentang perizinan itu ada. Lanjut. Nah, ini nggih tadi transportasi pada pasien kritis. Jadi ambulan ini itu adalah suatu kendaraan yang digunakan untuk memindahkan pasien yang gawat dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Lanjut aja. Sini aja nggih. Yang lanjut lagi. Nah, ini nantinya manajemen pelayanan ambulan ini kami akan mengadakan, dimohon semua penyedia layanan ambulan itu dapat mengajukan izin operasional pelayanan. Nanti kalau sudah dapat izin operasional akan diregistrasikan ke Kementerian Kesehatan. Kemudian tenaga yang melakukan pelayanan diharapkan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang mereka untuk melakukan pelayanan yang memenuhi standar.
kendaraannya sendiri juga nantinya akan distandarkan sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Dan ini yang terakhir diharapkan pelayanan yang dilakukan itu dilaporkan kepada kami, Dinas Kesehatan. Jadi kami punya pelaporan jumlah kasus yang ditangani oleh penyedia ambulan dan kasus itu apakah ditangani di tempat atau dirujuk ke rumah sakit atau ke puskesmas seperti itu. Lanjut. Lanjut aja, Mas, lanjut. Ini nggih. Jadi ada yang namanya nanti sistem e-registrasi dan perizinan ambulan. Nah, ini nantinya ini berlaku untuk siapa saja? Semuanya. Jadi ini berlaku untuk semuanya, semua penyedia ambulan, baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimiliki oleh organisasi yang lain, baik TNI Polri maupun pihak swasta, semua ambulannya harus mempunyai izin dan harus terregistrasi. Lanjut. Nah, ini nggih. Jadi persyaratan registrasi tentu saja pertama dia harus memenuhi persyaratan, baik dari segi administratif, dari segi ketenagaan, maupun dari segi prasarana yang dimiliki. Kemudian wajib menjadi jejaring dari sistem penanganan gawat darurat terpadu yang dimiliki kabupaten kota. Dan berkomitmen dalam meningkatkan mutu layanan penanganan gawat darurat, terutama di sebelum dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lanjut. Nah, ini alurnya nggih nanti. Jadi semua pelayanan yang memberikan pelayanan ambulan itu nanti input data dulu, cari NIB dulu, ya. Itu kalau di sini sekarang sudah terpusat nggih di DPM PTSP. Nah, nanti bisa ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo. Sudah mengetahui tempat Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo? Sudah tahu tempatnya? Sudah? Belum? Di dekat kabupaten nggih. Jadi kabupaten itu lampu merah belok kanan, nanti posisinya sebelah kiri jalan. Kalau dari sini nggih, dari Solo. Nah, nanti setelah dapat NIB, masuk administrasinya dimasukkan ke sistem OES. Nanti Dinas Kesehatan dan instansi terkait akan memverifikasi data yang diajukan ke lapangan. Nanti kalau memenuhi persyaratan akan keluar surat izin operasionalnya. Nah, itu nanti yang harus dilakukan bagi semua penyedia layanan ambulan. Mungkin itu sedikit dari kami. Jika ada penyampaian kami yang keliru atau menyinggung dan ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk yang pertama. Baik, mengingat waktu, kita langsung saja nggih untuk sesi kali ini. Pembicara yang kedua dari Satlantas, Bapak Didik Santoso, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dokter Tarsia yang kami hormati dan Bapak moderator yang kami hormati pula, dan tak lupa seluruh peserta talkshow yang pada pagi hari ini alhamdulillah luar biasa dapat hadir di tempat ini. Kami dari Satlantas Polres Sukoharjo mungkin sudah tidak asing lagi. Ada yang belum kenal dengan saya? Siapa yang belum? Awas gue. Ya, perlu perkenalan lagi enggak? Tadi udah dikenalkan ya. Perlu. Nama saya jelas DDS, ini singkatan, Pak. S itu dingin, Pak. Biasa buat S.
Ya, Didik S ya. Di mana-mana dikira Kevin Alfiano. S-nya sangat ganteng sekali. Ya. Betul nggak? Betul. Awas nek ora betul. Ya, saya asli kelahiran dari kota Makmur Sukoharjo. Kemudian alamat baru apa lama? Kalau baru saya tinggal di Mandan. Satpas ke arah timur, desa apa? Geronong. Kalau dulu asalnya saya dari sana, dari Pegunungan Kidul. Sehingga saya turun gunung ke kota. Saya berasal dari desa Kerajaan. Mungkin ada dari BMT, ada dari BMT. Lah, dari BMT ada, terus kemudian dari Qoriyatul Quran. Ada. Nah, mungkin bisa tanyakan dengan Ustadz Bambang, pengasuh ya. Itu ponakan saya. Lo nggak percaya TKO. Ya. Kebetulan istri saya itu apa ya? Bulenya Pak Bambang tadi. Nah, saya tinggal di RT 3 RW 5 Mandan. Kalau di Kerajaan ya RT 2 RW 9. Nomor telepon butuh? Butuh. Mau ngirimi pulsa? Apa di grup sudah ada, nama saya sudah ada, komplit. Ya? Istri 2 anak 1 istri. Nggak berani nambah lagi saya. Iya. Baik, ada lagi cukup ya untuk perkenalan. Saya rasa sudah. Nggak apa-apa, besok silakan main ke tempat saya, tapi jangan lupa bawa gula teh. Langsung slap. Ya, luar biasa. Di sini ada lambang FES, itu kolaborasi kita ya, dari Satlantas, Polres, kemudian dari rekan-rekan ambulan semuanya. Saya minta tepuk tangan dulu buat FES. Luar biasa perjuangan kita bentuk paguyuban ini. Dari Pak Ketua Paguyuban juga dulu sampai kayaknya gerges-gerges. Pak Sekretaris apalagi. Ya. Sampai peresmian pun saya tak rewangi menek-menek. Padahal di bawah itu wakil bupati loh padahal sama Kapolres. Saya manjat ke atas. Ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan adanya Paguyuban FES ini dapat membantu sekali tugas-tugas kepolisian khususnya di Laka Lantas. Memang awal terbentuknya itu salah satunya tujuannya seperti itu untuk membantu kami. Karena apa? Wilayah kita yang di Sukoharjo ini kan luas sekali, ya. Kemudian untuk wilayahnya karakteristiknya itu sangat berbeda. Seperti ada lingkungan persawahan, kemudian ada yang perkotaan, ada yang padat, ada yang sama tetangganya aja sampai jalan dulu 1 kilo mungkin juga ada. Jadi banyak sekali. Dan itu tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan di suatu titik. Untuk kedatangan petugas Laka sendiri kan kadang karena jaraknya. Jadi untuk memberikan pertolongan, informasi dari warga lewat telepon. Telepon diterima dari Satlantas bagian Laka mau mengarah ke sana, letaknya jauh. Apakah anggota lalu lintas itu harus nunggu dulu sampai sana? Kalau perjalanan setengah jam. Nah, itu makanya dengan adanya FES atau paguyuban ambulan seperti ini yang tersebar di seluruh Kabupaten Sukoharjo dapat membantu kami untuk mengevakuasi, ya, untuk mengevakuasi korban, untuk menyelamatkan korban. Ya mungkin sudah terbagi mungkin dari beberapa zona selatan, tengah, dan utara. Nah, kami sangat mengapresiasi sekali untuk FES atau paguyuban dan sudah terbukti waktu kecelakaan yang ada di Bantul susah nggak nyari ambulan kalau belum ada. Saya yakin susah. Itu FES sudah dirancang padahal sudah dirancang membentuk paguyuban, tapi belum diresmikan waktu itu, sehingga komunikasinya sangat mudah.
sangat cepat sekali. Informasi yang saya dapat sampai kita itu Sukoharjo sampai menolak ambulan yang dari luar. Karena kita sudah kelebihan ambulan. Kalau yang terdata sekitar hampir 50 ya Pak. Loh, 57 yang terdaftar. Kemudian mohon izin Ibu dari Dinkes barangkali ini suatu apa ya? Ada tambahan lagi ilmu buat kami dan ternyata memang ada izin khususnya. Nah, nanti monggo nanti untuk disampaikan kepada ketua organisasi masing-masing untuk membuat perizinannya ya. Syukur-syukur nanti bisa difasilitasi Bu. Nah, dapat dipermudah atau mungkin nanti dibantu untuk dipandu dari Dinkes, oh seperti ini. Syukur-syukur nanti bisa semuanya bareng, sekalian semuanya buat kolektif. Nah, tentunya juga nanti harus ada pengecekan juga mungkin dari Dinas Kesehatan. Ambulan yang punyanya si A misalkan, ini lengkap nggak isinya? Sesuai nggak? Nah, nanti dari Dinkes mungkin memberikan, oh ini kekurangannya seperti ini. Nah, nanti bisa dilengkapi seperti itu. Ya, kurangannya mudah-mudahan dikasih. Kita berdoa. Ya, lanjut slide. Baik, di sini saya akan menyampaikan perundang-undangannya, ya, perundang-undangannya. Peran serta masyarakat sangat penting sekali, ya, khususnya di jalanan. Sesuai pasal 256 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan keselamatan. Nah, dalam keselamatannya inilah, ya, kadang masyarakat kita itu tidak disiplin. Banyak sekali contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres. Naik sepeda motor orang ke helm, enak sawah. Dipoto, diupload. Bapakku yang sawah orang nganggo helm ditilang. Nah, sekarang saya bertanya, apakah di negara ini ada jalan bebas pelanggaran? Ada enggak? Bebas hambatan ada. Tol, kalau bebas pelanggaran ada enggak? Dalam undang-undang tidak menyebutkan jalan apa saja. Berarti kan seluruhnya harus ngikuti aturannya, ya. Semua jalan itu sama. Tidak ada pengecualian. Ketika si pengendara itu sudah mengemudikan atau mengendarai kendaraan, menjalankan, itu wajib untuk mengikuti aturan secara otomatis. Ya, secara otomatis. Nah, contoh seperti tadi, kalau kecelakaan di jalan seperti itu, mereka kira-kira kerepotan nggak ngurus biaya? Saya yakin bingung. Untuk biaya dewe, ya mungkin rodok larang, nggak ngobati, nek kecelakaan yang nggon sawah. Pasti butuh BPJS, butuh jasa raharja. Lah jasa raharja ngurusin nyandi. Prosesnya pasti ke bagian laka. Ya, pasti ngurusnya ke bagian laka. Lah nek kecelakaan wae njaluk ngurus biayane wae, nuntut biaya ke lalu lintas. Sementara mereka di situ tidak mau ditilang. Ya, itu pemahaman, sebenarnya cuma pemahaman. Lah, tempat-tempat seperti yang di persawahan tadi, itu yang sangat rentan sekali dengan adanya kecelakaan. Seperti tadi sudah Pak Kapolres itu sudah menyampaikan tingginya angka laka lantas yang ada di Sukoharjo, terutama daerah persawahan. Apakah kecelakaan itu harus di tempat kota? Enggak. Coba ke Weru, tempat saya. Area hampir semuanya jalan itu sawah. Ya, hampir semua jalan itu sawah. Ya, lanjut. Makanya diperlukan peran serta masyarakat ya seperti ini, seperti panjenengan, bentuknya ambulan. Lanjut, Pak. Wah, kita orang ngopi kayak. Ya. Dalam hal ini salah satu wujud dukungan dan peran serta masyarakat
dalam pemeliharaan keselamatan dan membantu. Wah, keliru iki Mas, dugi. Ya. Oh iya iki, lanjut. Nah, FES ini terdiri dari beberapa komunitas, ya. Banyak sekali ormas, yayasan, paguyuban, kemudian ada yang mungkin perseorangan, mungkin juga ada. Nah, lanjut. Lah, samakah kendaraan jenazah dan ambulan? Tadi Ibu dari Dinas Kesehatan juga sudah menyampaikan. Beda. Lanjut. Apa itu ambulan? Ada yang tahu? Tadi sudah dijelaskan. Lali yakin. Nah, ambulan adalah suatu kendaraan atau alat transportasi untuk mendatangi atau menjemput, membawa, memindahkan korban hidup atau pasien dalam rangka mendapatkan pertolongan, penanganan, tindakan medis, baik yang bersifat gawat darurat dan tidak gawat darurat. Nah, itu untuk ambulan. Kemudian perbedaannya lagi, jenazah. Alat transportasi yang diperuntukkan mengangkut jenazah. Nah, khusus jenazah. Lanjut. Nah, kemudian ambulan sendiri itu juga sebenarnya tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai kendaraan khusus. Ya. Terdapat pada pasal 47 ya, kendaraan ayat 1 kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Nah, kemudian ayat 2-nya kendaraan bermotor dikelompokkan berbagai jenis, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Ya. Nah, di dalam kendaraan khusus inilah untuk jenis ambulan dan kendaraan lain itu disebutkan. Lanjut. Nah, kemudian ada pasal 134. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan. Yang pertama adalah mobil damkar atau pemadam kebakaran. Mau presiden lewat, di sana ada kebakaran, presiden berhenti dulu. Pemadam kebakaran dulu yang lewat. Ya. Kemudian yang kedua, ambulan yang mengangkut orang sakit, presiden harus lewat. Karena ambulan lewat, gawang loro. Ambulan sik lewat. Pak Presiden kosek. Kemudian kendaraan pertolongan laka lantas, ada kecelakaan. Ada kecelakaan. Kemudian mobil laka mau lewat. Presiden harus lewat. Mangkosek. Barulah kendaraan pimpinan lembaga negara atau presiden atau pejabat menteri dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kendaraan pimpinan atau pejabat negara asing. Ya, mungkin ada seperti saat ini ada perwakilan dari G20 atau negara-negara besar di dunia ada berada di Indonesia, kemarin berkunjung ke Sukoharjo. Nah, itu bisa mendapatkan hak prioritas utama. Selanjutnya iringan pengantar jenazah. Nah, ini. Jadi posisi ambulan dan iringan jenazah ini berbeda. Ya, diutamakan ambulannya. Untuk yang iringan pengantar jenazah itu masih di bawah, ya, masih di bawahnya. Kemudian yang terakhir, konvoi atau kendaraan kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian. Nah, mungkin ada seperti ada main bola, para supporter banyak hingga membutuhkan pengawalan. Ditakutkan apa? Di jalan mereka akan membuat onar. Jadi butuh pengawalan, butuh prioritas. Nah, moge. Tapi dilihat dulu kepentingannya, punya izin atau enggak. Kalau tidak punya izin, enggak. Yuk. Ya, ini. Pasal 59. Untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan atau sirine. Ada enggak di ambulannya? Ada semua. Mobil jenazah, ada yang punya mobil jenazah di sini? Ada ya?
Ya, kemudian DPU. Ya, ya wes sak karepmu wes. Lampu isyarat itu ada 3 atau rotator itu ada 3. Ya, warna merah, warna biru dan warna kuning. Ya. Warna merah atau biru itu berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama. Warna biru itu untuk kepolisian, merah untuk ambulan. Ya. Ini yang memiliki hak utama. Jadi kendaraan lain mau menggunakan ini nggak bisa. Rotator ini nggak boleh. Ketemu saya tak tilang. Kemudian lampu isyarat warna kuning sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain. Nah, ini sudah disebutkan di bawahnya biru dan sirine digunakan untuk kepolisian. Kemudian merah digunakan untuk kendaraan tahanan bisa TNI, damkar, ambulan, palang merah, rescue, dan jenazah. Warna kuning tanpa sirine digunakan untuk patroli jalan tol, kemudian atau kendaraan pengawas sarana prasarana jalan. Lah, sekarang saya bertanya, nggon grup, aku ndek ngerti mobil ambulan iki dikoki warna merah ada, hijau ono, kuning ono. Ambulane sapa kuwi? Ndek sapa? Ayo, ngaku. Ndek sapa? Nah, iki janjane mobil ambulan apa diskotek berjalan? Ya, sesuai ketentuan. Ya, nanti kan dari Dinas Kesehatan kan nanti juga ada. Ya, aturannya seperti apa? Ada ketentuannya untuk mobil ambulan. Wes dhuwure rotatore merah, sampingnya ngarep ini kok ijo, ngisore biru, mburine kuning. Nek maku klop 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 klop. Ambulan paudu. Ada saya lihat lewat depan pasar, depan Satlantas pernah. Ngaku apa ora? Urung. Aku yakin ono gini-gini ono yakin. Ono to, teko ora? Teko. Ning meneng wae. Ketemu aku kaya ketemu orang-orang kebidak kae. Lanjut. Nah, tugas yang dilakukan. Ya. Ini tadi sebenarnya saya mau ngajak apa namanya? Petugas laka ya. Nanti sebenarnya mereka yang lebih ini lagi ke jenengan. Ilmunya itu apa sih yang harus dilakukan para petugas ambulan dalam menangani laka? Itu nanti sebenarnya mau saya ajak cuma ada sekali kegiatan seperti lintasan dari G20. Jadi tadi belum sempat hadir sehingga saya yang mewakili. Tadi mau tak wakilkan Bu Niken aja sebenarnya nggak ada yang ngantuk tadi. Iya saya tahu. Nah kalau Bu Niken yang ngisi jenengan semangat. Yang lihat Bu Niken masalahnya lah kalau saya ngeliat jenengan bener ya semangat ya. Ya petugasnya yang pertama mendatangi TKP. Ada informasi di sana. Datangi TKP. Atau mungkin ada informasi dari Satlantas. Mungkin ada panggilan lewat HT. Ada yang belum punya HT? Yang belum punya angkat tangan. Pak Ketua mungkin bisa dihitung. Terus nanti patungan buat beli. Ya mendatangi TKP kemudian mengkondisikan korban laka. Nah dalam pengkondisian inilah panjenengan itu harus memiliki skill atau kemampuan. Makanya diadakanlah acara seperti ini. Bagaimana caranya untuk evakuasi, jangan sampai korban sing mone tabrakan sikile ceklek, mbok cengkiwing sikile sing ceklek, wonge piang-piang malah tambah parah. Ada ono wong yoan.
Masya Allah. Wes. Ajur jum. Nah, terus kemudian evakuasi bila korban ya luka mau dirujuk kemana atau mau dibawa ke rumah sakit mana? Ya, rumah sakit mana? Misalkan mungkin yang terdekat di sini, rumah sakit Yarsis. Nah, tentunya juga ada komunikasi ke rumah sakit apa namanya? Ada ke bagian laka, kemudian ada komunikasi juga ke pihak keluarga. Ya kalau mudah-mudahan kalau pas sadar kan masih bisa komunikasi. Tinggalnya di mana toh Pak? Alamatnya di mana? Ada enggak yang bisa saya hubungi? Ada Pak di HP. Aja HP ini mbok deleke. Cari nomor kontaknya, istrinya, anaknya. Ya. Kemudian dihubungi bahwa saudara ini telah mengalami kecelakaan. Saat ini kami bawa ke rumah sakit Yarses lah contohnya seperti itu. Terus kemudian langkah selanjutnya ndi mau lali aku. Mendata identitas korban. Tanyakan namanya, alamatnya, ya. Kemudian juga melaporkan ke unit laka. Jangan sampai tidak dilaporkan. Jenengan dapat informasi, unit laka dapat informasi, jenengan sudah datang duluan, lakanya baru datang, lan ndi iki? Mau nek kecelakaan nek kene kok ra ono. Nah. DPU meneh. Apa ya kaya ngono kuwi? Ora lah. Nah, seperti itu. Makanya dibutuhkan alat komunikasi, Amit. Alat komunikasi. HP. Murah. Aku ngutang tangsur tolong sasi ngene Pak Mono lah. Pak Mono mana? Ya, ngutang 3 bulan bisa toh? Paling harganya 200. 200 diangsur 3 kali. Bangkruto nek aku gah. Itulah apa gunanya alat komunikasi. Kita bisa saling komunikasi. Ini akan tersambung dengan Satlantas. Ya, kemudian bisa mencakup ke seluruh anggota FES semuanya. Silakan digunakan kalau untuk saat ini kan masih agak sepi, saya pantau itu sepi sekali, nggak ada yang komunikasi. Silakan digunakan kalau memang tidak dalam keadaan atau situasi yang tidak ada yang membawa pasien buat komunikasi ngobrol nggak apa-apa. Tapi kalau pada saat ada yang mengantarkan jenazah atau mengantarkan korban atau mungkin membawa orang sakit rutenya kemana, itu silakan diudarakan. Mungkin unit apa ya? DPU membawa korban atas nama ini, alamatnya ini, berangkat dari lokasi mana? Kampung Dukuh misalnya, menuju ke rumah sakit Yarsis. Nah, nanti setiap itu silakan dilaporkan. Misalkan Dukuhnya di Mojolaban lah ya. Mojolaban. Unit DPU sampai di Jalan Ciu. Nah, kabeh monitor. Ya toh? Terus mlaku meneh. Unit DPU sampai di Jembatan Bacem sampai dengan tempat tujuannya. Jadi rekan-rekan itu memantau, oh iya mereka berjalan aman, lancar, selamat. Itu jangan sembarangan. Nah, sebagai pengemudi, apalagi pengemudi ambulan. Ya, ini penting ini. Pengemudi ambulan harus tahu suara-suara jenis sirine. Ana sing ngerti. Ada yang belum tahu tanda-tanda sirine? Belum. Waduh. Itu jenengan harus paham, ya. Jenis-jenis sirine. Jangan asal pencet. Ya. Jangan asal pencet. Banyak sekali di luar kemarin itu masyarakat yang protes. Dan masyarakat sendiri pun banyak juga yang tidak paham dan tidak tahu.
Kayak ambulan kosong kok muni ngopo. Nah, masyarakat tidak tahu padahal ada ambulan yang mau menjemput pasien. Ya bener kosong, orang pasiennya lagi mau dijemput. Bener gak? Ya itu mereka belum paham. Ya nek ngono kuwi padha kaya polisi lalu lintas jepret orang nggo helm enak pinggir sawah langsung diapke viral. Nah, sekarang modelnya masyarakat kita kan seperti itu. Dapat mentah, di-up-kan juga mentah. Wes mempunyai apa pemikiran masing-masing wes dadine viral. Goreng, diolak-walik nganti gosong. Kayak Mas Arep ireng-ireng. Nah, seperti itu. Jadi, panjenengan semua harus paham. Warna apa? Suara sirine harus paham. Ini menjemput pasien. Ini sedang membawa pasien mau ke rumah sakit. Itu sirine beda lagi. Ingin prioritas ada lagi. Ora gur ning dalan tatot. Tatot. Nah, jadilah pengemudi ambulan yang mempunyai etika. Ya, etika. Tidak semuanya sendiri. Jujur ya, kemarin saya sudah hampir stres waktu Covid. Saya udah isolasi, omahe cedak pinggir dalan mandan ngidul, rame ning ngiram ambulan. Wes pikiranku aja-aja kayak korban meneh dikubur meneh. Apa? Jawab peduli. Ora aku cek seru dekne kok. Nah, kemudian panjenengan sebagai driver ambulan, yang penting adalah konsentrasi. Ya, konsentrasi sangat dibutuhkan sekali. Setengah rolas lah domangan. Saya akan memberikan satu cara untuk melatih konsentrasi. Saya minta 7 orang. Sukarelawan maju ke depan 7 orang, bisa nggak? 7. 7 orang. 10 orang apa-apa wes, nek muat. Ini melatih konsentrasi. Maaf ya, saya membelakangi ya. Ini ada melatih konsentrasi. Melatih konsentrasi biar tidak latah. Biasanya kaya wong-wong sedang melanggar lalu lintas kayak aku gur melu-melu ngarep kayak opak. Jadi melu-melu. Ini sejenis game. Nanti pegang, yang saya sebut nanti dipegang ya. Kepala, mata, hidung, mulut, telinga. Ya. Bisa dicoba? Bisa dicoba? Baik. Kepala, mata, hidung, mulut, telinga. Ya, seperti ini ya. Baik, sekarang kepala, mata, hidung, mulut, telinga. Kepala, mata, mulut. Nah. Kepala, mata, hidung, mulut, telinga. Telinga. Nah, ini contoh. Kepala, mulut, mata, hidung. Ini salah satu contoh. Tepuk tangan dulu buat mereka. Monggo. Terima kasih. Ini untuk melatih konsentrasi. Mungkin karena mengingat waktu juga mepet. Game seperti ini bisa dilakukan setiap hari di rumah bisa untuk melatih konsentrasi. Jangan sampai jenengan sebagai pengemudi lihat depan yang melanggar malah jenengan ikut melanggar. Ya. Apalagi jenengan sebagai driver ambulan. Yang notabene adalah kendaraan yang memiliki prioritas hak utama. Jenengan mengambil jalan untuk lawan arah bisa. Bisa. Tentu juga harus ada tekniknya tersendiri. Ya. Lain waktu nanti akan kita berikan safety reading dengan Patwal. Kita kolaborasi.
mungkin di lain waktu, mungkin setelah talkshow ini mungkin kita buat lagi acara untuk safety driving-nya di lapangan. Kalau ini kan kalau talkshow kan pasti di ruangan, nanti di lapangan, di latihan gitu, safety driving. Nah, kebetulan di sini juga ada juga dari Daihatsu yang mungkin nanti akan memberikan pemahaman-pemahaman tentang kendaraan. Lanjut, Mas. Suzuki Kose. Lanjut. Wah, wis entek. Ya mungkin Kak dari saya cukup sekian. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua pembicara. Ya, kali ini kita sudah banyak sekali nih insight dari pembicara. Dan yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. 1, belakang, 2, tengah, 3 depan, 4 samping, cukup. Yang dari belakang dipersilahkan, monggo. Nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf dari Yayasan Support Dakwah Center YSDC. Saya ingin bertanya kepada Ibu pemateri yang dari Dinkes, Bu. Tadi disampaikan terkait dengan perizinan ambulan itu di PTSP Kabupaten Sukoharjo. Kemudian salah satu yang tadi disebutkan adalah sudah memiliki NIB ya, NIB. Pertanyaannya, apakah NIB itu ada NIB khusus ya untuk ambulan itu, apa unit ambulan itu, atau mungkin NIB-nya itu sudah include di NIB yayasan ya, karena setiap yayasan itu ketika mengajukan perizinan ya dari Kemenkumham kemudian notaris itu juga sudah ada NIB-nya ya. Seperti itu pertanyaan saya mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa itu. Ambil di depan ya. Yang kedua, sinten mau nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil dari IEA Solo Raya. Mau bertanya pada Bapak Kasat Lantas. Di ambulans sendiri kan ada yang namanya lawan driver dan pendamping ambulan, Pak. Nah itu bagaimana tindak lanjutnya mengenai khususnya lawan ambulan begitu, tentang pendampingan itu sendiri. Terima kasih. Terus. Oke, yang ketiga. Oh, siap. Monggo, Pak. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suparman, Pak. Superman. Ini mohon maaf, ini tamu dari jauh, Pak. Saya yang kebetulan dari wilayah Karanganyar yang sedikit membantu backup dari wilayah Sukoharjo yang ada di perbatasan, Pak. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami bisa ikut kegiatan ini menambah dan insya Allah bisa menambah khasanah dan pemahaman kami tentang pengoperasian ambulan. Yang mau saya tanyakan, Pak, sama yang tadi sudah disampaikan di penanya pertanyaan, Pak. Bu, di penanya pertama tentang apa itu NIB itu tadi. Terus yang selanjutnya ketika ada pengembangan aturan perizinan dan lain sebagainya, tadi dari Dinas Kesehatan sudah sampaikan bahwasanya
dari dinas kesehatan ini juga merasa kurang dalam memberikan layanan terhadap masyarakat tentang penanganan kesehatan, dalam hal ini adalah musibah di jalan. Sehingga memang perlu adanya peran aktif dari masyarakat atau swasta dan organisasi kemasyarakatan. Nah, untuk itu sehubungan dengan kelayakan operasional, baik perizinan dan lain sebagainya, ini mohon juga ada peran aktif dari dinas untuk menuju layanan yang standar sesuai dengan SOP, sehingga jangan sampai nanti terkesan kita tidak SOP, kita mau untuk menuju ke SOP kita juga belum paham, sehingga nanti semuanya menjadi kacau. Ini harapan saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, yang mau saya tanyakan, karena kemarin itu banyak dari rekan ambulan yang mereka ingin mengurus dari mobil pribadi menjadi ransus, kemudian karena prosedurnya mungkin banyak, akhirnya saya sempat konsultasi dan mendapat jawaban, kalau tidak mau repot, nggak usah masang tulisan ambulan, tapi cukup mobil siaga. Lah, yang saya ingin tanyakan, kalau untuk mobil siaga itu bagaimana? Apakah bisa untuk transport, atau hanya untuk jenazah, atau kapasitasnya untuk mobil siaga itu sampai di mana? Karena kemarin ada usulan seperti itu, jadi kalau nggak mau repot, pasang aja tulisan mobil siaga, itu sudah dapat prioritas juga gitu. Makasih Bu, demikian. Terima kasih. Pertanyaan saya ajukan kepada Ibu Dokter, nggih. Kalau di MPP itu kan banyak sekali counternya ya, Bu ya. Ada beberapa gitu, nggih. Kalau yang di Dinas Kesehatan itu nomor berapa, nggih, Bu? Cuma itu yang saya tanyakan, mungkin nanti kita bisa ke MPP-nya gitu, nggih. Assalamualaikum. Oke, monggo untuk narasumber bisa menjawab pertanyaan dari peserta. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaan diberikan. Pertanyaan pertama tentang NIB dulu, nggih. Nanti kalau soal NIB coba dicek dulu organisasi yang menaungi ambulannya itu jenis NIB-nya apa? Apakah di situ sudah mencakup NIB atau izin berusaha untuk evakuasi medis atau tidak? Kalau belum menyertakan NIB untuk evakuasi medis, berarti dia harus alih NIB dulu, gitu, nggih. Itu dilihat dulu yayasannya bergerak NIB-nya itu dalam bentuk apa, gitu. Karena ini untuk NIB itu kan khusus untuk evakuasi medis, tentunya harus di sektor kesehatan. Sektor kesehatannya adalah di evakuasi medis, nggih. Jenis perusahaannya adalah di evakuasi medis. Nanti coba dicek ulang NIB yang ada di organisasi masing-masing. Berbunyinya seperti apa? Karena mungkin kalau yang non kesehatan itu tidak termasuk yang beresiko. Sedangkan yang di sektor kesehatan ini yang terutama yang untuk ambulan ini termasuk sektor usaha yang beresiko. Jadi perbedaannya di situ. Itu yang soal NIB. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang peran aktif dari Dinas Kesehatan, nggih.
Jadi memang nanti untuk selanjutnya itu kami memang sudah mempunyai rencana akan mengumpulkan para penyedia ambulan, tentu saja nanti akan secara rutin mengadakan bentuknya bimbingan-bimbingan teknis seperti itu. Nanti di bawah naungan PSD 119 itu kami akan melakukan bimbingan teknis bagi SDM-SDM yang melakukan pelayanan ambulan. Kita juga rutin bekerja sama dengan Polantas itu juga untuk melakukan bimbingan-bimbingan teknis untuk teknik evakuasi. Nanti mungkin juga kita bisa berkoordinasi dengan Satlantas itu juga untuk mengadakan bimbingan-bimbingan teknis bagi para penyedia ambulan atau yang melakukan pelayanan untuk ambulan. Gitu. Nggih. Nah, itu yang kedua nggih Pak, nggih itu pertanyaannya. Nggih. Harapan kami ya seluruh penyedia ambulan di Kabupaten Sukoharjo itu selain ambulannya sendiri mobilnya memenuhi standar, SDM yang mengoperasionalkan ambulan pun juga memiliki kemampuan untuk dapat melakukan pertolongan sesuai prosedur yang standar minimal prosedur yang bisa dikuasai oleh seorang penolong. Jadi harapan kami yang melakukan penolongan pertama itu benar-benar nanti bertujuan untuk dapat membantu korban. Jadi kita menghindari terjadinya baik kecacatan maupun perburukan dari korban. Tuh. Kemudian untuk mobil siaga nggih. Pelajaran selanjutnya itu tentang perbedaan mobil siaga dengan ambulan. Nggih. Ya, terutama yang di desa-desa dulu kan ada yang namanya ambulan desa. Sekarang kalau yang disebut ambulan ya ambulan yang memenuhi standar, baik eksterior, interior maupun peralatan yang di dalamnya. Kalau tadi masalah lebih baik atau lebih enak disebut mobil siaga itu juga dapat prioritas. Mungkin nanti dari Pak Salantas apakah dengan sebutan mobil siaga juga mendapatkan prioritas yang sama dengan ambulan untuk yang tata kendaraan? Saya tidak begitu memahami nggih. Itu karena bukan ranah dari Dinas Kesehatan. Kalau Dinas Kesehatan nggih, kalau mobil yang memang disiagakan untuk kegawat daruratan, misalnya untuk ibu hamil atau ibu bersalin, memang sekarang sebutannya hanya kendaraan siaga. Itu beda dengan ambulan. Karena ambulan memang yang disebut ambulan ya harus memenuhi standar ambulan. Di luar itu tidak bisa disebut ambulan. Seperti itu. Kemudian untuk counter berapa nggih? Ini saya juga nanti akan saya tanyakan dulu karena kami bukan di bidang perizinan dari Dinas Kesehatan, nanti akan kami tanyakan dulu. Nanti di counter berapa? Nanti akan kami infokan selanjutnya nggih. Ya, tentang penanya yang kedua tadi, Mas siapa namanya? Agil. Mas Agil tadi yang ditanyakan tentang driver pendamping, maksudnya apa? Escorting. Oh iya. Untuk escort itu di dalam undang-undang itu tidak dimasukkan. Berarti itu untuk pengawalan itu memang tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan karena dalam undang-undang untuk aturan pengawalan sendiri memang harus dari kepolisian. Nah, dalam hal ini untuk rekan-rekan escort mungkin bisa kita wadahi. Cuma memang butuh proses. Ya, butuh proses. Karena di jalan juga memang niatnya baik. Niatnya baik untuk memberikan jalan kepada ambulan yang di belakangnya. Niatnya baik. Cuma kurang tepat. Ya.
Menurut saya kurang tepat. Karena biar bagaimanapun untuk pengawalan sendiri memang harus dari kepolisian. Selanjutnya untuk rekan-rekan escort, kalau tidak boleh, terus bagaimana Pak? Apakah dibubarkan? Jangan dibubarkan, tapi dibelokkan arahnya. Ya, dialih fungsikan sebagai rekan pendamping ambulan. Lah mungkin di posisinya tidak di depan, tapi di belakang ambulan. Ya, bisa di belakang ambulan. Ketika mengalami jalan suatu kemacetan, jenengan bisa melipir lewat pinggir atau jalan di sela-sela itu, bisa maju ke depan, kemudian bisa melancarkan atau mengatur lalu lintasnya. Ya, bisa seperti itu. Ketika ambulan sudah berjalan lagi, jenengan langsung ikut jalan lagi ngiring dari belakang. Nah, itu opsi pertama. Opsi kedua, di sini saya juga pernah membaca untuk tentang pedoman teknis ambulan, ada yang namanya ambulan roda 2. Nah, ada ambulan roda 2. Nah, untuk yang kedua ini kita butuh pemahaman dulu. Nanti mungkin dari Dinkes mungkin nanti bisa lebih ini lagi lah untuk speknya itu bagaimana, nanti bisa kita sharing belajar bareng ke sana. Ya. Jadi memang semuanya butuh proses. Ada 2 opsi itu tadi. Mau jadi pendamping posisinya di belakang atau mau jadi ambulan roda 2. Nah, itu. Nanti kita sama-sama belajar ke Dinkes. Saya juga masih tahap belajar juga. Kalau Mbah Singo kayaknya udah wis Pak dosen kok. Dosen campur sari. Double loh nih loh. Ya. Itu nanti bisa. Kira-kira anggota escorting sendiri di Sukoharjo ada berapa? Ada berapa komunitas? Banyak ya, tak terhitung. Seperti bintang. Oke ya. Ya mungkin saya minta tolong rekan-rekan dari escort yang saat ini masih ada ya. Saya minta tolong untuk didatakan. Berapa komunitas, terus setiap komunitas itu anggotanya berapa. Saya minta tolong, nanti syukur-syukur kalau memang sudah ada datanya nanti bisa dikirimkan ke saya. Gitu. Kemudian dari Ibu Dinkes tadi untuk masalah kendaraan siaga. Untuk kendaraan siaga itu kendaraan ambulan yang disiagakan di tiap desa, Bu. Nah, ya. Kalau pandangan saya kalau untuk kendaraan siaga ini kan suatu kendaraan yang disiagakan tiap desa akan melayani masyarakat sewaktu-waktu dibutuhkan, mungkin dalam keadaan darurat, mungkin gitu ya. Gini. Ya, seperti itu. Lah ini bisa mendapatkan hak prioritas. Sama seperti ambulan. Bisa. Itu nanti kan dilengkapi dengan rotator dan sirine juga. Enggak, Bu. Kalau yang kendaraan siaga yang di desa itu hanya mobil pribadi penduduk yang Oh ya. Nah, ini kalau untuk kendaraan siaga kan saya baru paham sekarang. Kendaraan pribadi yang digunakan untuk warga. Jadi bukan sejenis ambulan itu tidak. Kalau seperti itu kami tidak ada prioritas, tidak bisa memprioritaskan. Kecuali drivernya itu laporan dulu ke kepolisian, kami bisa akan memberikan prioritas. Atau mungkin pas pada saat melintas di suatu persimpangan, misalkan perempatan, Pak, saya sedang membawa orang hamil mau melahirkan, harus segera ke rumah sakit. Nah, itu bisa langsung. Meskipun itu jalan itu lampunya merah, akan kami tarik, kita jalankan terus untuk memberikan prioritas. Tapi kalau yang namanya sudah ambulan, mau merah, kalau memang benar-benar prioritas kan udah langsung lanjut. Kalau ini kan masalahnya kan mobil-mobil biasa, mobil pribadi. Ya, seperti itu. Mungkin cukup. Oke, barangkali kami cukupkan untuk sesi pertama. Insya Allah setelah ini kita
lanjutkan untuk isoma dulu. Nah, nanti setelah ini insya Allah sudah hadir dari sesi kedua dari Daihatsu, kemudian dari PMI juga, dan dari divisi komunikasi FAS. Nah, nanti teman-teman bisa untuk istirahat dulu, dan door prize utama masih menanti ya, 1 tabung oksigen ukuran 1 kubik ya. Yang kedua dari sponsor lainnya masih banyak door prize. Jadi mohon untuk nanti bisa melanjutkan acara setelah sesi kali ini. Untuk sementara kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.